Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Andira Pradita dari Teknik Informatika kelas H dengan 2 digit NIM terakhir 255. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi mengenai subnetting. Tujuan dari mengetahui konsep subnetting adalah yang pertama, untuk mengetahui fungsi gateway, dan yang kedua adalah untuk mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID akan dikorbankan untuk digunakan dalam membuat host ID tambahan. Kemudian kita langsung saja ke bagian skenario, ke bagian percobaan. Pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dengan IP address sekian dan lab 2 dengan IP address sekian. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti pada gambar yang ada di sini. Di sini kita akan membuat simulasi seperti ini di Cisco Packet Tracer. Kemudian ada langkah percobaan. Pertama, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Di sini saya sudah membuatkan modelnya, di mana PC1 ini IP address-nya 1.1, subnet masknya 255.192, dan default gateway-nya seperti pada gambar yaitu 192.168.162. Kemudian PC2 dengan IP address-nya sekian, sekian, default gateway sama seperti ini. Sementara di PC3 ini tidak menggunakan gateway. Kemudian di PC4 IP address-nya 192.168.165 dengan subnet masknya 255.192 dan default gateway-nya 126. Dan di PC5 ini tidak diberi gateway, dan begitu juga PC6 tidak diberi gateway seperti pada contoh. Kemudian untuk settingan routernya di sini ada gigabit Ethernet 00. Ini akan terhubung ke bagian lab 1, di mana IP address-nya sudah sama seperti yang di lab 1 ini, di PC lab 1, dengan subnet masknya sama juga. Sementara untuk yang gigabit Ethernet 01 ini akan terhubung ke lab 2 ini, ke switch lab 2 dengan IP address-nya yang ada di PC lab 2. Oke, kemudian nomor 2, setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit ke ICMP. Lalu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya. PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Suratnya tadi akan bergerak ke switch, kemudian akan dikirimkan ke PC3. Dan dia akan dikirim kembali ke PC1. Nah, ini berarti dia berhasil. Kemudian kita lihat. Kemudian yang kedua, kita bikin
pengiriman paket simbol PDU dari PC1 ke PC4. PC1 PC4 di lokasi ini seperti kita cek, akan dikirimkan ke switch, kemudian dia akan dikirimkan ke router dan akan dicarikan IP yang sama, dan dia akan dikirimkan ke lab 2, dikirimkan ke PC4 dan akan kembali lagi ke PC1. Nah, ini berarti untuk yang dari PC1 ke PC4 ini berarti komunikasinya berhasil. Dan PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. PC2 dia akan dikirimkan ke switch, kemudian akan dikirimkan ke router switch lab 2 dan akan dikirimkan ke PC5. Nah, tapi di sini PC5 tidak bisa mengembalikan kembali ke PC2. Kenapa? Karena dia PC5 ini tadi tidak ada gateway-nya. Kemudian kita buat dari pengiriman dari PC3 ke PC6. Kita buat dari PC3 ke PC6. Kalau dia langsung ke sebelah sini, itu artinya PC3 dan PC6 ini dia tidak memiliki gateway, sehingga pengiriman informasi ini dia akan gagal seperti itu. Kemudian kita tutup. Setelah selesai membuat simulasi pada 2 poin, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Tracing dari PC1 ke PC3. PC1 buat di command prompt. Jadi kita ke PC3, jadi kita akan memasukkan alamat IP PC3. Nah, dia langsung terhubung ke PC3. Kemudian PC1 ke PC4. PC4 tadi IP-nya 65. Ke PC4. Nah, di sini dia akan dilemparkan ke switch atau router dulu, kemudian baru akan dihubungkan ke PC nomor 4 dengan IP 65 tadi. Kemudian PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Nah, di sini dia hanya akan dilemparkan ke switch-nya. Kenapa? Karena di PC 5 tadi dia tidak punya gateway, maka dia akan memunculkan request timeout seperti ini. Dan yang terakhir PC3 ke PC6. Oke, di sini dia tidak langsung muncul ya, berarti karena
karena di sini sudah jelas kalau PC3 dan PC6 ini tadi sama-sama tidak punya gateway. Jadi dia nanti akan memunculkan request timeout. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.